Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini kita akan belajar KD 3.2, sikap ikhlas, sabar, dan pemaaf. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar yang pertama adalah dalil yang berkaitan dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Ada yang dalam Al-Quran dan juga ada dalam Al-Hadis. Yang kedua, memahami kandungan ayat dari Al-Quran dan Hadis. Yang ketiga, perilaku yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Baik anak-anak, yang pertama sekali tentang pengertian ikhlas. Apa sih ikhlas? Nah, di sini pengertiannya, ikhlas menurut bahasa tulus hati, membersihkan hati, dan memurnikan niat. Menurut istilah, mengerjakan amal ibadah dengan niat hanya karena Allah Ta'ala, yang tujuannya mengharap ridho Allah semata. Ikhlas lawannya ria anak-anak. Ya, ria lawannya ikhlas, ikhlas lawannya ria. Langkah yang dilakukan para ulama untuk menghindari riya ada beberapa hal. Yang pertama, menghadirkan sikap muraqabah. Apa itu sifat muraqabah? Sifat muraqabah yaitu merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena merasa selalu diawasi oleh Allah, maka akhlaknya, sikapnya dijaga selalu. Yang kedua, menumbuhkan keyakinan dalam hati bahwa riya menghapuskan amal ibadah. Anak-anak, kalau kita melakukan ibadah, tapi hati kita riya, ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, maka amal ibadah itu tidak mendapat nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, mengambil hikmah dari setiap balasan atas perilaku yang dikerjakan. Berikutnya, banyak berzikir, seterusnya takut murka Allah, dan yang terakhir memperbanyak ibadah siri, yaitu tersembunyi. Mungkin di sini seperti bersedekah secara diam-diam, nah itu merupakan ibadah siri. Ataupun melaksanakan sholat sunnah di rumah tanpa orang lain yang mengetahui, itu juga termasuk ibadah siri. Siri itu artinya tidak secara terang-terangan. Baik, sekarang adalah masuk dengan dalil yang berkaitan dengan ikhlas. Quran Surat An-Nisa ayat 146. Yuk anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illalladzina tabu wa aslahu wa atasamu billah wa akhlasu dinahum lillahi fa ulaika ma'al mu'minin wa sawfa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Quran Surat An-Nisa ayat 146, yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat dan memperbaiki diri dan berpegang teguh pada agama Allah dengan tulus ikhlas menjalankan agama mereka karena Allah, maka mereka itulah bersama orang-orang yang beriman, dan kelak Allah akan memberikan pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Anak-anak di sini, kalau kita melakukan amal ibadah tulus karena Allah di dalam mengerjakan amal-amal ibadah, maka sungguh nanti hari kiamat Allah akan memberi pahala yang besar kepada orang-orang yang beriman. Dan juga kita semua akan dimasukkan bersama dengan orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itulah yang akan mendapat syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang kedua adalah hadis di mana Rasulullah SAW bersabda. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqula innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma
manawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Artinya, dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seluruh amal itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai niatnya. Oleh karena itu, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berhijrah karena untuk mendapatkan dunia, maka ia akan memperolehnya, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang menjadi tujuan niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Ini juga masih ada satu lagi hadisnya. Ayo sama-sama, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, man naqasat sadaqah mimmal wa ma zadallahu abdan bi ahwil illa izza wa ma tawaddu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullah. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali Allah akan meninggikan derajatnya baik di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Anak-anak sekalian, di sini Abu Hurairah menyampaikan kepada kita bahwa Rasulullah pernah bersabda. Jadi setiap orang yang bersedekah itu tidak akan mengurangi hartanya, tidak akan jatuh miskin maksudnya. Dan Allah akan terus menambah kepada hamba yang suka bersedekah dengan harta yang berlimpah. Allah tambahkan berlipat ganda. Kemudian bagi seorang hamba yang senantiasa memberi maaf kepada saudaranya, itu tidak akan menjadi hina, kecuali Allah muliakan baik di dunia dan di akhirat. Dan Allah tidak akan merendahkan diri seorang hamba karena dia merendahkan diri kepada Allah, kecuali Allah akan meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Nah, untuk berikutnya anak-anak, ini ada tugas. Tugas ini silakan kalian perhatikan, kemudian nanti dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom ya. Sampai di sini pertemuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun, pakai masker, jaga jarak. Sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.